Indonesia ini butuh yang indah dan sehat. Kalau memang tidak berniat untuk mengadu domba, untuk memecah belah, untuk memprovokasi umat. Mengapa harus sulit? Mengapa sulit? Buktikan secara ilmiah bahwa kitab-kitabnya bicara baik-baik, atau kalau memang tidak dengan kitab karena banyak kekurangan kitab, atau kitabnya diduga palsu, atau asal-asalan mengada-ngada tetapi tetap ingin diakui sebagai dzurriyyat Nabi, ya gampang, ya tes DNA aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persoalan nasab Bani Alawin, nasabnya para habaib yang sekarang sedang ramai, sebetulnya tidak terlalu sulit menurut saya. Tidak perlu didramatisir, sangat sederhana jika memang dari pihak yang mengklaim nasabnya tersebut bersambung ke Rasulullah Muhammad SAW betul-betul sportif, ingin membuktikan bahwa nasabnya bersambung ke Rasulullah Muhammad SAW. Hasil penelitian Kiai Haji Imaduddin yang menyatakan bahwa Imam Ubaidillah itu terputus nasabnya ke Said Ahmad Muhajir atau tidak terkonfirmasi, sampai saat ini tidak ada satupun bukti-bukti atau dalil-dalil ilmiah yang bisa membuktikan bahwa betul Imam Ubaidillah adalah putranya Said Ahmad Muhajir secara ilmiah. Jadi hasil penelitian Kiai Haji Imaduddin ini sama sekali belum terbantahkan. Beberapa pakar-pakar ilmu nasab baik yang Indonesia maupun di luar negeri, semua argumentasinya lemah dan terbantahkan. Masih ada solusi yang diajukan oleh Kiai Haji Imaduddin untuk memberikan harapan dan peluang kepada Alawin, membuktikan bahwa betul Imam Ubaidillah adalah putranya Said Ahmad Muhajir, dan betul bahwa para habaib itu adalah dzurriyyah Rasulullah Muhammad SAW, yaitu tes DNA. Artinya, kalau menurut saya nih, mohon maaf, jika ada di antara para habaib yang di Indonesia ini mampu mematahkan argumentasi Kiai Haji Imaduddin secara ilmiah, ya ini secara ilmiah, jadi jangan dengan otot-ototan, dengan pelotot-pelotot, dengan marah-marah, dengan ngamuk-ngamuk, dengan provokasi, dengan narasi-narasi propaganda yang justru menggiring umat untuk menyerang Kiai Haji Imaduddin dan melegalisir bahwa dirinya adalah memang dzurriyyat Rasulullah Muhammad SAW, tapi hasil melotot itu bukan ilmiah kalau menurut saya. Hasil melotot, hasil ngotot, hasil narasi, hasil propaganda itu tidak indah, tidak sehat. Indonesia ini butuh yang indah dan sehat. Kalau memang tidak berniat untuk mengadu domba, untuk memecah belah, untuk memprovokasi umat. Mengapa harus sulit? Mengapa sulit?
buktikan secara ilmiah bahwa kitab-kitabnya bicara baik-baik, atau kalau memang tidak dengan kitab karena banyak kekurangan kitab, atau kitabnya diduga palsu, atau asal-asalan mengada-ngada tetapi tetap ingin diakui sebagai dzurriyyat Nabi, ya gampang, ya tes DNA aja. Dan mumpung ada kesempatan untuk membuktikan bahwa benar bahwa benar Imam Ubaidillah itu putranya Said Ahmad Muhajir, sehingga Imam Ubaidillah itu terkonfirmasi sebagai dzurriyyah Rasulullah Muhammad SAW, yang akhirnya akan menjadi barometer apakah Habaib itu juga dzurriyyah Rasul atau tidak. Selain dengan ilmiah, ya tes DNA. Saya kira tidak terlalu sulit, tidak harus mengakibatkan Indonesia menjadi gaduh. Kalau ada kelapangan sportif, keberanian dari para habaib, ini semuanya selesai. Haji Imaduddin itu sudah memberikan peluang. Beliau siap untuk debat ilmiah agar adil, ya dengan debat ilmiah online itu kan lebih sportif, bisa disaksikan, didengar oleh pakar-pakar ilmu, dan itu menambah hasanah perbandaran, pengetahuan ilmu nasab, menambah pengetahuan rakyat Indonesia tentang ilmu nasab. Saya tidak setuju dengan oknum-oknum yang mengaitkan masalah nasab ini dengan yang dibutuhkan secara ilmiah dengan otot-ototan, dengan sok-sok jawara, apalagi dengan provokasi, dengan framing-framing buruk propaganda. Itu tidak menunjukkan seorang yang intelektual, tidak menunjukkan seorang yang punya jiwa besar. Ya kalau kata orang mah semoga mutu kayak mutuan. Apalagi ada oknum yang ngakunya ulama besar, kiai, bla bla bla. Tapi maaf, pemikirannya kerdil oknum itu. Beliau mengklaim ahli kitab, ahli ngaji, tidak mau debat ilmiah secara online dengan alasan kalau online itu menambah perpecahan umat. Untuk zaman sekarang ini sudah ada media online, jadi tidak perlu beralasan untuk mencegah perpecahan umat. Kenapa sebabnya? Wong sikap dianya aja udah membuat perpecahan umat. Gimana tidak? Persoalan nasab yang sifatnya persoalan ilmiah, cukup dengan kitab dan apa. Nah, oknum tersebut dengan bahasa-bahasa yang kasar nantang-nantang. Dan lucunya menantang Kiai Haji Imaduddin agar ke majelisnya. Nah ini kan kalau menurut saya, mohon maaf ini ya. Mohon maaf nih. Itu jago kandang kalau menurut saya mah. Jago kandang, ngapain hebat di jago kandang? Ya kalau memang dia intelektual, ulama hebat, nah, ya diabuyakan. Kesempatan baik itu untuk debat ilmiah. Termasuk siapapun, ya Bahar Smith juga bisa debat ilmiah. Jangan teriak-teriak di panggung, ngomong 1 bulan dengan, nggak usah lah, orang Indonesia udah pintar semua kok. Ayo buktikan debat ilmiah dengan Kiai Haji Imaduddin, wong Banten asli kok, wong Banten asli ya, wong NU kok, di online. Jadi kami bisa nonton. Saya nih orang-orang yang bodoh, orang-orang yang bingung ini mana yang benar, mana yang tidak, mana yang tidak nih, seperti saya ini. Jadi biar bisa menyaksikan, biar bertambah pengetahuan.
oh ini begini, begini. Jadi kalau ada dapat ilmiah kan saya bisa menyaksikan juga. Tapi kalau umpamanya bawa nyuruh nantang-nantang datang ke Pondok Aing, bawa kitab, ya kan yang menelaahnya, yang debatnya cuma mereka doang. Jadi saya juga nggak bisa mengikuti, nggak bisa mendengar. Nggak tahu mana yang benar, mana yang tidak, mana yang kalah, mana yang tidak, mana yang kuat, mana argumentasi siapa yang bisa diterima, kan nggak tahu. Ini namanya sandiwara, pengen disebut keren tapi mental tempe. Kalau menurut saya, mohon maaf nih. Ya kalau saya pinter sih, pinter ngaji, mau sih saya. Cuman sekarang saya tidak bisa ngaji, bisanya ngejo. Ngaji itu bisa ngejo. Kamu gelut, bisa gelut aing mah. Bisa ngopi. Tadi mau ditantang ngaji ge aing menikah ngejo. Kenapa sama-samanya? Oh, saya pikir zaman sekarang ini norak lah kalau putat pelotot sok-sokan hebat-hebatan. Udah jelas tuh debat online aja, debat online. Biar tambah keren kan? Ya udah sebut abu ya, udah keren, udah udah toko debat online menang kan keren. Ya. Terus lagi saya sendiri, andai kata nih, para habaib itu terbukti secara valid bukan dzurriyyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya tidak akan berhenti untuk memuliakannya, tidak akan. Dan saya tidak akan menghinakan, kami tidak akan menghinakan, berhenti memuliakan, tidak akan. Walaupun terbukti bukan dzurriyyah Rasul, bagi kami tidak terlalu penting, tidak penting. Sekalipun itu bukan dzurriyyah Rasul, bukan dzurriyyah Nabi, justru Nabi, Habib tetap akan saya hormati. Habib tetap saya akan junjung tinggi, saya muliakan. Asalkan dakwahnya yang baik, dakwahnya ilmu, hikmah, dakwahnya merekatkan dengan etika dan akhlak, sehingga orang Indonesia bisa mencontoh, sejuk. Bukan tidak boleh keras suaranya kencang boleh. Yang tidak boleh, udah sama suaranya kencang, keras, kayak orang kesurupan. Ada kalimat-kalimat, narasi-narasi yang tidak baik, bangsat, anjing, tuh. Nah ini, itu mah bukan dakwah tegas keras, bukan, tapi dakwah tidak beradab, tidak berakhlak, menunjukkan tenyakola. Kalau kata orang Batak, dakwah gitu mah tenyakola, tidak berpendidikan. Nora, dakwah Nora itu mah dakwah kampungan, recehan, kacang gorengan masih punya harga. Jadi saya setuju dakwah keras tegas, setuju. Saya juga kadang-kadang kalau ngomong, kalau dakwah tegas keras, tapi tanpa cacian, tanpa makian, tanpa provokasi, nah, tanpa membuat masyarakat bingung. Nah itu dakwah lembut, buruk lembut pun. Kalau dakwahnya lembut tapi ada menyakiti hati orang, menuduh orang, bahasanya lembut, suaranya pelan, tapi nuduh orang, minta orang, tidak setuju juga saya. Saya setuju dakwah keras tegas silahkan, lembut silahkan, tanpa cacian, tanpa makian, tanpa hasutan, tanpa provokasi, mengerakatkan NKRI, menguatkan NKRI, rakyat saling cinta, saling sayang, Umaro dan rakyatnya saling bahu-membahu, ulama dengan Umaro saling bahu-membahu, semua suku dan ras saling bersatu, semuanya untuk Indonesia. Nah itu yang saya inginkan. Jadi sekali lagi, saya tidak akan berhenti memuliakan, mencintai para habaib, walaupun terbukti bukan dzurriyyah Rasul. Tidak hina di mata saya, tidak akan menghina saya, insya Allah tidak akan menghina. Sebab ukuran saya untuk memuliakan orang itu bukan karena nasabnya, bukan karena takwanya, karena perilakunya, ada akhlaknya. Sebaliknya, walaupun dia bernasab
ke Nabi Muhammad sekalipun, tapi kalau tidak beradab, berakhlak, ya, mencaci maki, menyebut orang dengan bahasa binatang, orang disamakan dengan binatang, sampai mati pun saya tidak akan pernah memuliakan orang tersebut. Dan saya tidak akan ada rasa gentar dari orang tersebut, karena tidak ada yang perlu saya gentari, sebab Allah pun tidak suka kepada orang tersebut. Ngapain saya harus takut? Nah, ya. Jadi saya berharap ini ada pihak yang konsekuen, yang sportif. Jangan khawatir rakyat Indonesia tidak akan memuliakannya. Jangan khawatir rakyat Indonesia tidak akan mencintainya, tidak akan mengikutinya. Jangan khawatir, walaupun bukan Duriah Rasul. Untuk agar orang Indonesia ini, siapapun di umat Islam, mengikuti siapapun, ya tampilkan ilmu dan akhlak. Jangan sok-sok jago, sok-sok hebat dengan pelotot. Aduh, norak lah. Norak udah bukan zamannya lagi, bukan zaman lagi. Lagian malu lah kesebutan, disebutnya Habib, Abuya, tapi gayanya gaya norak, gaya kampungan. Bukan begitu, ini bukan zaman perang, bukan zaman gladiator, bukan. Zaman ilmu, zaman akhlak, zaman etika. Rakyat Indonesia, umat Islam butuh orang yang berilmu, berakhlak, beradab, yang tidak bikin gaduh Indonesia, yang tidak mencaci maki, tidak sudon. Ini kan sekarang ini marak sekali, setelahnya ada persoalan tentang nasab ini, oknum-oknum itu ceramahnya membuat rakyat bingung. Contohnya ada narasi seolah-olah atau dan framing propaganda mengatakan bahwa Habib dengan Habib dibenturkan, pribumi dengan Habib dibenturkan. Lah, ini kan membuat masyarakat bertanya-tanya, saling curiga. Ini sebetulnya tidak sadar orang yang berbicara itu sudah membuat adu domba dan meresahkan masyarakat, membuat masyarakat jadi bingung. Kalau memang dia tahu ini ada yang membenturkan Habib dengan Habib, pribumi dengan Habib, sebutkan namanya, siapa kelompoknya. Jadi jangan bingung masyarakat. Saya sendiri jadi bingung, bener nggak sih ada yang membenturkan Habib dengan Habib? Saya bertanya-tanya, ada nggak sih yang membenturkan Habib dengan Habib, pribumi dengan Habib? Ya kalau umpamanya memang, contohnya umpamanya, mohon maaf nih, oh saya nih yang membenturkan Habib dengan Yusuf, bilang aja Yusuf membenturkan Habib dengan Habib, atau Yusuf membenturkan pribumi dengan Habib. Nah gitu aja. Andai kata pun memang saya umpamanya, ya sebutkan aja nama saya, nggak apa-apa. Saya mau berkorban jadi korban. Yang penting nih rakyat Indonesia aman, masyarakat Indonesia aman, umat Islam aman, tidak saling curiga, saling bertanya-tanya. Tapi kalau kan dengan bahasa yang seperti itu, saat ini ada orang yang membenturkan Habib dengan Habib, pribumi dengan Habib, tapi nggak disebutin, kan jadi orang jadi saling curiga, jadi saling tuduh. Ini kan membentuk perpecahan. Tapi kalau saya sebut dia sendiri yang pengadu domba, nggak akan terima sebetulnya. Jelas saja siapa itu siapa. Kalau memang terbukti ada orang yang membenturkan Habib dengan Habib, pribumi dengan pribumi, gampang, nggak usah menghasut masyarakat supaya membenci kelompok. Laporkan aja ke polisian. Atau kalau nggak berani ke polisian, datangi aja rumahnya, nasehatin dengan cara yang baik. Gitu loh. Jangan bikin masyarakat bertanya-tanya. Jadi siapa yang pecah belah, siapa yang menodoma, siapa yang provokasi, siapa yang membenturkan, siapa lagi? Nah, orang-orang yang cerdas nggak usah nyari kemana-mana, nggak usah. Nah itu ya oknum-oknum yang ngomong tapi tidak memberikan kejelasan. Orang disebut samar, dibikin bertanya-tanya, bikin saling curiga. Ya siapa lagi? Kalau kata orang Banten, ulah neangan jurik numpak kuda. Jadi kita jangan mencari orang lain. Nah siapa yang bicara? Ya bukan, tentunya orang itu yang bicara. Karena buktinya nggak ada yang disebut nama kok. Nggak ada dia nyebut nama. Pengecut kan? Pengecut sekali menurut saya orang bicara begitu. Bukan alim. Kalaupun dia ngaku Habib,
Habib ngapain itu kayak gitu Habib Kardus? Kalau menurut saya ya, ini oknumnya ya. Tidak semua para habaib, oknum Habib Kardus kalau menurut saya itu seperti itu. Saya ke para habib itu hormat, mengakui, dan saya mengakui bahwa di dunia ini ada zuriyah Rasulullah Muhammad SAW. Dan saya mengakui di Indonesia itu ada zuriyah Rasulullah Muhammad SAW. Saya mengakui itu. Saya tidak menolak itu. Dan saya mengakui bahwa zuriyah Rasulullah adalah nasab yang paling mulia. Tetapi oknum-oknumnya nanti dulu. Ke-oknumnya nanti dulu. Ada yang harus diikuti, ada yang saya tolak. Tapi kalau secara keseluruhan, zuriyah Nabi yang memang harus dimuliakan. Nasabnya mulia, betul. Seperti halnya begini. Agama Islam adalah agama terbaik, betul. Umat Islam adalah umat terbaik, betul. Umat Nabi Muhammad adalah umat terbaik, betul. Tapi secara pribadi-pribadi, ada kok yang tidak baik pribadi, secara pribadi perorangan. Nah ini yang dibilang khusus gitu, personalnya. Nah saya ini sedang bicara, kalau saya bicara Habib, ini personal. Jangan digeneralisir ya. Jangan di framing ini, kita sedang bicara ke satu oknum Habib, dibikin framing, dipropaganda, Yusuf pembenci Habib. Lah. Timbul lagi ada dua kata, muhibbin habaib dan pembenci Habib. Yang bikin siapa? Yang menyerukan itu siapa kalimat tersebut? Ya siapa lagi kalau bukan dia lagi. Ya, jadi tolonglah kepada siapapun yang punya masalah nasab ini, udahlah sportif aja. Ya, udah sportif aja. Jangan mesti nantang-nantang harus ke majelisnya. Jangan mesti punya alasan tidak mau debat online. Jangan keluar-keluar di panggung. Sederhana. Daek hentena maneh nyelesaikan persoalan iya. Jangan tajeng sportif hentena. Lamun terek datang ke Imam Haji Imad, tuh debat online, mesti sekar dijebuk, ulah omong. Jangan banyak alasan, mau dan tidak tergantung kamu. Sportif dan tidak tergantung kamu. Kalau memang kamu ingin semuanya selesai urusan, udah gampang. Jangan teriak-teriak di panggung. Udah tuh debat online, udah selesai. Atau tes DNA, tinggal dua pilihan, sederhana. Debat online, tes DNA. Itu kan sangat ringan sekali. Kenapa pada tidak mau? Kenapa pada ngomong melulu? Buktikan debat online, tes DNA, selesai. Udah selesai, nggak ada mesti ngotot-ngotot, plotot-plotot, sok-sok jago. Nggak ada. Debat online, debat ilmiah, dengan cara yang sopan, tunjukkan akhlakmu, tunjukkan perilakumu, kapasitasmu, kredibilitasmu, mutumu, ya. Yang kemudian yang kedua, sportif. Nah, tes DNA, selesai. Hanya dua itu aja, selesai. Ya, nggak usah banyak alasan, udah. Rakyat Indonesia sudah tahu, sudah bisa menilai. Menghayam sayur baik. Ya. Kalau ayam jago aja. Kalau tembaga ya tembaga, kalau emas tetap emas, akan ketahuan rakyat udah sama melekos semua. Ini sudah bukan rahasia umum lagi. Dan saya yakin ini memang sudah dari Allah Ta'ala untuk dibuka semua kebenaran. Tidak ada kebenaran yang disembunyikan di alam dunia, dibongkar oleh Allah Ta'ala. Demikian saya berharap Indonesia aman, kita semua menjadi aman, Indonesia bersatu. Habib dengan Habib bersatu, pribumi dengan pribumi bersatu, pribumi dengan Habib bersatu, rakyat dengan Umaro bersatu, kompak semuanya, NKRI semuanya untuk Indonesia bersatu, sejahtera. NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.